Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terimalah salam damai dari kami, dari hati kami yang paling dalam. Kader PDIP terkesan sangat jumawa. Kami berusaha untuk mengerti kenapa sampai hal itu terjadi. Kalau dilihat dari kader-kader PDIP adalah orang-orang yang kalau menurut Bapak Bambang Pacul adalah dari Korea. Seharusnya mereka memiliki kesadaran yang tinggi atas posisinya saat ini ketika dia berada pada lingkup kekuasaan atau pada derajat yang dalam tanda kutip terhormat. Mereka tahu diri asal mereka itu dari mana. Kalau kita ini bertanya kenapa menjadi seperti itu, ini ada kemungkinannya tuh banyak, tapi kita mengambil suatu kemungkinan yang satu ini mungkin dikarenakan karena dia tuh terlalu lama berada pada lingkup kekuasaan yang membuat mereka berada pada zona nyaman, sehingga karakter dasar yang ada pada mereka itu semakin nyata. Bukan kita berusaha untuk mendiskreditkan PDIP, tidak sama sekali. Namun ini merupakan suatu bentuk kepedulian dari seseorang anak bangsa yang memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mengutarakan pendapatnya. Sekali lagi, kalau didengar ya silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Tetapi PDIP adalah aset bangsa kita dalam rangka demokrasi yang kita kembangkan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau ada suatu pertanyaan yang dilontarkan kepada para kader PDIP tentang kenapa mereka jago-jago dari PDIP dalam pemilu kada ini banyak yang kalah. Jawaban dari kader-kader PDIP yang memiliki tempat terhormat dalam struktur kepengurusan PDI Perjuangan, mereka selalu menjawab bahwa akibat kekalahan itu dari eksternal, penyebabnya adalah dari eksternal, dari di luar partai. Jadi kekalahan yang disebabkan oleh faktor eksternal itu diantaranya, wis sampean ngerti dhewe, katanya ya partai coklat lah, kemudian penyalahgunaan kekuasaan bagi penguasa yang sekarang berkuasa lah, dan lain-lain sebagainya, tanpa dia harus menyadari bahwa dia juga memiliki aib dalam tanda kutip yang oleh masyarakat itu dijadikan sebagai bahan untuk tidak memilih calon dari PDIP. Tentu kita masih ingat apa yang dilakukan oleh Ketua Umum PDIP terhadap Bapak Presiden kita yang berikut ini. Pak Jokowi itu mentang-mentang, iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Itu merupakan suatu pencederaan dan memberikan efek sakit hati kepada masyarakat secara luas. Kalau kita berbicara masyarakat ya bukan semuanya enggak, tetapi secara besar, secara signifikan mereka masyarakat yang berpresiden terhadap Bapak Joko Widodo, mereka merasa sakit hati. Sakit hati kenapa kok presiden yang memimpin bangsa ini diperlakukan seperti itu? Apa yang diperlakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan ya Ibu Megawati yang memperlakukan Bapak Jokowi seperti itu? Kemudian dia menganggap bahwa Bapak Jokowi kalau tidak ada PDIP itu kasihan deh dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa etika dari Ketua Umum PDI Perjuangan mengalami degradasi. Mungkin orang-orang PDI Perjuangan tidak bisa terima itu. Mungkin. Kalau bisa terima ya mungkin sebagian. Karena apa? Kita telah berbicara tentang pelanggaran etika. Kalau Bapak Mulyono, kader PDIP dan yang lainnya, para pengamat politik, rame-rame mengatakan bahwa Bapak Mulyono dalam berpolitik melupakan dan menyampingkan etika dalam berpolitik. Etiknya tuh nggak ada.
Nah, terus sekarang berbicara tentang apa konsekuensi dari orang yang dianggap melanggar etik. Mari kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, yang kalau saya secara pribadi itu merupakan suatu bentuk pelanggaran etika seseorang yang memperlakukan pemimpin bangsa seperti itu. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang punishment, hukumannya. Hukuman tentang pelanggaran etik itu yang memberikan adalah masyarakat. Rakyat termasuk saya. Orang yang tidak setuju dengan pelanggaran etik tentu akan tidak memilih calon yang disodorkan oleh PDI Perjuangan sebagai pemimpin mereka. Kita ingat di Jawa Tengah, wis sampean wis ngerti dhewe bagaimana kondisi Bapak Andika Perkasa. Seharusnya kalau secara figur Bapak Andika Perkasa itu sangat oke untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi karena hukuman yang diberikan oleh masyarakat atas pelanggaran etik, nah kita bisa memperdebatkan ini, yang dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan terhadap perlakuannya kepada Bapak Joko Widodo. Ternyata kader-kader PDIP itu banyak yang jumawa, sombong dulu. Nah, kata sombong itu kalau dilekatkan kepada seorang tentu nggak enak untuk didengar. Wong goblok, orang yang bodoh, benar-benar bodoh. Secara IQ mungkin diukur itu memang dia itu mendapatkan sebutan bodoh itu pas. Tetapi ketika dia itu dikatakan dia itu bodoh, dia itu nggak bisa terima. Nah, ini merupakan suatu bentuk koreksi seharusnya bagi PDI Perjuangan dalam percaturan politik di masa yang akan datang. Kalau sampean PDI Perjuangan tidak percaya dengan ini, ya silakan, terserah. Wes terus no sampean dengan narasi-narasi yang seperti itu, dengan kesombongan, kejumawaan sampean. Kurus sampean partaimu. Oleh sebab itu, ini merupakan suatu bentuk sedikit koreksi. Didengar ya monggo, ora didengar ya ora apa-apa. Udah begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.